Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa hadir di masjid kita ini dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu salat subuh berjamaah. Semoga Allah selalu menerima amal ibadah kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, dan insyaallah umat istiqomah dengan Islam. Sekalian, ingin teruskan kajian kita tentang upaya kita agar tetap istiqomah, ya. Meneruskan kajian bulan lalu dalam beberapa hadis, ya, atau kitab-kitab tentang akidah atau akhlak disebut pertama, agar tetap kita istiqomah itu luruskan niat. Mana sampai tentang tauhid, ya. Yang pertama benahi tauhid, kemudian talabul ilmi. Nah, tadi meluruskan niat ini dalam semua aktivitas, ya. Nah, itu menentukan, seperti yang disebutkan Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang sahih, ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Setiap aktivitas kita tergantung motivasi, dan orang mendapatkan hasilnya sebagaimana dia niatkan. Maka motivasi itu titik berangkatnya harus jelas, nanti harus karena Allah. Maka ada rumus untuk menjadi ibadah itu dirumuskan 3. Pertama mabda, titik berangkat, kemudian manhaj, metodologinya, dan goyahnya orientasi. Nah, jadi niat itu harus serba Allah, berangkat karena Allah, tata cara karena Allah lewat Rasulullah mengamalkan pengamalannya, dan tujuannya mardatillah. Dalam ayat dijelaskan juga yang sudah populer. Saya ingin pertajam lagi bahwa semua aktivitas harus karena Allah, ya. Itu membuat orang tetap konsisten dengan Islam. Seperti ungkapan Allah dalam surat 6162, Qul inna salati, ini pengulangannya, wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi alamin. Dalam tafsir dijelaskan per kalimat. Misalnya kata qul itu khitabnya Rasulullah. Artinya Rasulullah disuruh oleh Allah untuk mengatakan itu, untuk menjelaskan kepada umatnya bahwa inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi alamin. Dan disuruh dijelaskan, kita harus berkomitmen, bersungguhnya solatku ini, pengorbananku ini, hidup dan matiku ini, bertegas lillahi rabbil alamin, untuk Allah, karena Allah. Tujuannya mardatillah. Ini mesti ditanamkan. Kalau aktivitas bukan karena Allah, untuk Allah, Allah yang menilai, biasanya orang goyah, sering tidak istiqomah, ya, tidak konsisten. Tidak konsisten. Misalnya kita ke masjid saja, kalau bukan karena Allah, karena iman kita kepada Allah, atau iman radhiyallah, goyah juga, dirayu orang di luar, bisa berubah, ya, bisa berubah. Nah, karena itu dipertajam motivasi dulu, titik berangkat semua aktivitas, mau kita bekerja, kita dagang, ya, kita berusaha, kita apapun yang dilakukan, ya, dalam bentuk
hari-hari harus semua berangkat karena perintah Allah. Karena kalau kita ngomong akan jadi ibadah, maka jadi luas. Nah, kalimat wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun itu kan maknanya luas. Tujuan Allah menjadikan menciptakan bangsa manusia, bangsa jin kecuali untuk mengabdi kepada Allah. Dalam arti yang luas pengabdiannya. Wa illa liya'budun, kecuali ibadah kepada Aku bukan hanya salat. Semua aktivitas kita sebagai orang sudah kepada Allah itu nilainya ibadah. Siapapun kalau semua serba karena Allah maka dinilai, ya, punya nilai ibadahnya ada. Misalnya paling kecil kata Rasulullah, wa tumitul adza 'anil tariq sedekah, ibadah. Artinya sedekah kan ibadah. Membuang hambatan jalan itu sedekah, ya. Al-adza itu yang menghambat, yang tidak menyenangkan, yang mengganggu, itu kita singkirkan. Nah, itu menjadi sedekah. Langkah-langkah ke masjid itu karena Allah, sedekah karena Allah enggak dapat. Wa bi kulli khutwatin tamshiya ila sholati sadaqah. Setiap langkah yang berjalan ke tempat ibadah, tempat sholat menjadi sedekah. Nah, itu enggak ada yang ini. Nah, itu karena motivasi karena Allah. Maka orang akan tetap konsisten. Karena dikejar nilai sedekah, nilai ibadah konsisten, ibadahnya konsisten, artinya sholatnya, tilawahnya, sedekahnya, silaturahimnya dan seterusnya jadi konsisten. Itu tentang niat, motivasi dibenahi, dimantapkan, artinya harus serba lillahi ta'ala. Yang kedua, untuk membaca istiqamah itu sering berinteraksi dengan Quran. Walaupun kita tidak menjadi hafizah, tapi sering. Artinya sering itu selalu. Itu kuncinya. Tidak semua orang Islam itu berinteraksi dengan Quran. Artinya paling tidak tilawah. Kalau enggak tadabbur tafsirnya. Karena nilai tilawah itu penting juga. Kalau kita senang interaksi dengan Quran, walaupun belum paham maknanya, tapi punya nilai. Itu kelebihannya Quran. Belum mengerti sudah punya nilai. Per huruf dikasih 10 kebaikan. Sering ulang-ulang. Nah, itu motivasi Rasulullah. Ya, sama membaca Quran, kitabullah, ya. Kemudian diberi nilai setiap huruf 10 kebaikan, 10 kebaikan. Itu motivasi. Nah, jadi agar tetap orang merasa dengan Allah berkomunikasi lewat Quran, berinteraksi dengan Allah lewat Quran, maka dia tetap istiqomah dalam kehidupan hari-hari. Rasulullah memberi motivasi baca Quran itu banyak di rumah. Kalaupun masjid juga tempat baca, tapi penekanan rumah itu ada. Yang kata bait takum ada disebut baitukum. Iqra'ul Quran atau nawwiru ya, nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Sinari rumah-rumah kalian itu dengan tilawah Quran. Jadi suasana rumah itu ya Quran, agar konsisten dengan Islam. Kita baca Quran, keluarga kita baca semua. Nah, itu yang dibiasakan itu. Jangan di rumah itu suaranya suara kaset, suara sinetron, TV, paling banyak. Nah, disuarakan. Tidak boleh kita baca dalam hati. Tetangga dengar nggak apa-apa, kan tidak terlalu mengganggu. Suara yang kita atur. Jadi cara betul. Jadi bahwa tilawah Quran ini bagian dari salah satu bagian dari tetap istiqomah. Nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Berilah cahaya, sinari rumah-rumah kalian dengan tilawah Quran. Itu mesti dibiasakan. Ya. Baru tilawah saja sudah nilai luar biasa. Rumah tangga kita. Kalau satu kompleks, satu RT ada 80 kakak Muslim semua misalnya, kan indah sekali itu. Satu komplek 1000 rumah, itu luar biasa. Gema Quran, kemudian rasa jiwa Quraninya muncul dalam kehidupan hari-hari. Itu baru tilawah aja, senang. Dia sampai orang kadang menghafal, kadang tilawah.
baca surat apa, sambil jalan. Itu biasakan. Nah itu agar kita tidak terganggu dengan rayuan-rayuan. Apalagi kita bisa mengklasifikasi ayat tertentu. Ini ayat tentang syirik, ini ayat tentang riba, ini tentang akhlak, ini tentang kezaliman, ini tentang adil, ini tentang jihad. Nah, kita apa-apa ayat tertentu maksudnya. Jadi klasifikasi ayat atau kalau istilah ceramah tematik. Nah, kita cari agar memperkuat. Kalau orang tidak pernah tilawah susah itu. Sedang tilawah itu diperintahkan oleh Allah dalam bentuk amar, perintah. Ya, sudah sering dibacakan di surat berapa itu? 2945, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi. Itu perintah. Tilawahkan, bacakanlah Al-Quran yang diwahyukan kepadamu, walaupun khitabnya Rasulullah. Ya. Karena kata ilaika itu Rasulullah. Jadi umatnya menjadi kewajiban untuk mentilawahkan, membaca atau qiraatul Quran itu menjadi suatu kewajiban dan kebutuhan. Di kita begini gini, di samping kewajiban itu kebutuhan. Saya butuh berbicara dengan Allah, berdialog dengan Allah. Kan itu Quran berdialog. Baca surat dari Allah, kan itu surat dari Allah kita baca, walaupun belum paham sama sekali. Pelan-pelan kita coba memahami. Ya. Nah, itu namanya. Jadi tilawah itu dalam bentuk keluarga, kita kumpul tiap hari apa tentukanlah. Bahkan yang terbaik itu paling bagus ya kata para ulama tiap hari kita baca walaupun sedikit. Waktu bebas kan, apa habis maghrib, habis subuh, menjelang tidur. Nah itu kan waktu-waktu yang kita pilih sendiri dibaca. Itu yang kita dekat dengan Quran dan selalu merasa dijaga Allah. Gangguannya banyak, ya gangguan kita banyak. Diganggu terus oleh setan, ya. Terus diganggu rayuan setan, jin, setan manusia mengganggu terus. Maka kita sering tilawah Quran. Banyak hadis-hadis tentang itu, misalnya Iqra'ul Qur'an fainu yati yaumil qiyamah syafi'an li ashabi misalnya. Nah, itu sering diulang-ulang. Baca Al-Qur'an, dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya. Itu luar biasa motivasinya insyaallah. Untuk baca saja sudah menjadi penolong, syafi'an di ashabi, kan? Menjadi syafaat, memberi syafaat bagi orang yang membacanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, meningkatkan kualitas ibadah, artinya terutama sholat. Jadi istiqomah itu ditolong, dibantu konsisten dengan ibadah. Yang ibadahnya disiplin, misalnya sholat saja, disiplin sholatnya dengan penuh pemahaman, maka melahirkan istiqomah. Jadi disambung ayat tadi itu tentang tilawah. Nah, kesini kan perintah sholat, maka dia akan istiqomah, tidak akan terganggu dengan rayuan-rayuan fahsya mungkar, tipu daya setan, manusia dan sebagainya. Dia akan terhindar, bahkan dia akan aktif justru memberantas kemungkaran itu sendiri dan gangguan setan itu. Jadi sholat itu membuat orang konsisten, karena dalam ucapannya itu luar biasa. Dari takbir saja sudah masuk akidah yang kuat. Dari takbir ihram Allahu Akbar sudah masuk. Belum iftitahnya tergantung yang dibaca, itu masuk semua. Masuk Fatihahnya, semua masuk. Di situ konsistensinya. Nah, kenapa para ulama mengatakan harus 3 dimensi? Ya, artinya sholat itu harus 3 hal dipahami, dirangkum jadi satu, disinergikan. Gerakannya, ucapannya, dan hatinya. Ada sila bagaimana qauliyah, fi'liyah, qalbiyah. Nah, gerakannya bagaimana contoh dalam hadis Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian qauliyahnya, benar ucapannya, huruf-hurufnya, kemudian qalbiyah,
menikmati bacaannya. Itu. Maka sholat itu kalau jahar, pas yang sir bukan sir terus dibatinkan, tidak boleh dibatinkan, mesti ada ucapannya sedengar telinga kita sendiri. Jadi sholat itu nggak boleh. Maka itu karena itu ada qauliyah, ucapannya harus benar, walaupun itu suara sir, zuhur, asar kan nggak bunyi, bukan berarti kita harus takbir Allahu Akbar. Itu baca apa itu? Harus ada desahnya. Allahu Akbar. Ada kita rasakan sendiri, hurufnya dengar yang kita, huruf ainnya kedengaran, haknya kedengaran, shinnya kedengaran di telinga kita. Dan terlalu kencang kan mengganggu kalau berjalan yang lain. Lagi bapak yang mulai sholat malam itu disuarakan, terasa. Karena kan dengar. Jadi jangan sholat bapak kita batinkan. Ada qauliyahnya, rukun qauliyahnya. Bunyinya huruf itu dalam sholat harus bunyi. Itu yang kadang dipahami. Saya sering perhatikan orang takbir langsung diam. Enggak bergerak mulutnya, diam aja. Enggak ada sunnah itu dalam sholat. Harus bergerak mulut menyebut hurufnya. Nah, itu. Sama dengan ada teman saya waktu umroh, kita upayakan berapa juz di kamar baca Quran cepat dia. Cepat ini ya, selesainya, terus ya, iya Pak. Kok nggak bunyi? Iya kan dalam hati boleh. Baca Quran dalam hati nggak ada ceritanya. Bagaimana hurufnya, makhrajnya, dan sebagainya. Nah ini yang dipersoalkan. Jadi istiqomah itu bisa lewat ibadah sholat misalnya, kita mantapkan bacaan dan memahami, itu penting. Ketika kita membaca Fatihah itu luar biasa ya. Paham dalam sholat Fatihah saja dahsyat sekali pengaruhnya. Ya, kalimat iyyaka na'budu wa nasta'in itu luar biasa. Mengabdinya kepada Engkau ya Allah. Itu luar biasa. Tidak kepada makhluk mengabdinya, tapi kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in, kalau untuk pertolongan hanya kepada Allah saja, tidak kepada makhluk, tidak kepada dukun, paranormal dan sila lain, tapi kepada Allah. Itu rasa istiqomahnya. Maka sholat bisa membantu orang yang berpribadi berkarakter istiqomah. Kenapa kita bicara istiqomah? Karena Nabi menyuruh itu. Kalau sudah beriman istiqomahlah. Sudah hadisnya populer sekali. Qul amantu billah tsumma istaqim. Kalau sudah iman kepada Allah konsisten, jangan berubah. Sedetik pun enggak boleh berubah. Itu penekanan Rasulullah. Kalau sudah mengatakan iman kepada Allah, sudah syahadat, istiqomah. Contoh Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu luar biasa. Tidak berdaya, miskin, budak. Begitu syahadat, hilang rasa perbudakannya. Saya budak Allah. Saya hamba Allah. Bukan budak ente. Umayyah bin Khalaf. Langsung itu. Saya budaknya Allah. Hamba Allah, disuruh Allah. Bukan ente. Dilawan. Walaupun disiksa. Itu istiqomah. Contoh Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir. Itu orang miskin kan? Jadi istiqomah itu bukan harus kaya. Terus ekonomi saya kuat, saya sudah punya posisi baru istiqomah. Mana tidak istiqomah? Orang kaya yang istiqomah. Banyak perusahaannya di mana-mana cabang, kontrol cabang aja kan? Tinggi jabatannya mana nggak istiqomah. Orang yang hidup qanaah, ya, dia nikmati di syukur Allah. Justru itu yang pendiriannya kuat, susah digoyah, susah dirayu dan sebagainya. Ini yang harus kita bangun dalam kehidupan kita. Jadi istiqomah ini bagian dari iman yang tak terpisahkan secara integral, menyatu dia seperti itu. Nah karena itu dalam beberapa hadis atau ayat disebutkan ibadah sholat membuat orang yang istiqomah, artinya dia anti kemungkaran tapi senang yang ma'ruf. Nanti ada kaitannya dengan amal-amal lain, amal soleh yang lain. Selanjutnya juga di samping sholat dipahami tadi ya, saya ulang lagi penekanan ini bab kita jangan harus membuktikan firman Allah itu bahwa sholat mampu mencegah kita keji mungkar itu loh. Harus dibuktikan juga. Kan itu ayat kan.
Ya. Jadi waqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Harus dibuktikan. Benar tidak? Saya selesai sholat tiap hari 5 kali yang wajib bisa membuat saya anti kemungkaran, anti yang fahsya, keji mungkar. Artinya anti, kita pun enggak terlibat di dalamnya. Karena kita anti enggak terlibat. Nah, kalau kita sholat yang isu terlibat dalam kemungkaran, dalam fahsya mungkar, ya sholatnya belum beres. Maka ada sebuah hadis, orang yang belum mampu sholatnya menjadikan dia anti kemungkaran, betul belum beres sholatnya. Sholatnya belum mampu membentuk dia anti kemungkaran, untuk pribadi yang istiqomah dengan Islam, itu sholatnya belum beres. Karena dijamin oleh Quran, ya kan? Sholat mencegah orang itu dari perbuatan mungkar. Kalau dia masih mungkar, senang juga riba, senang juga korupsi misalnya, senang juga menipu, ya sholatnya gimana? Berarti enggak pernah tercapai ayat itu. Kita lakukan tiap hari sholat. Ya, yang wajib belum qabliyah ba'diyahnya, nawafil. Maka ibadah itu dilihat selesainya, Pak. Ba'danya, bukan waktunya. Kalau kita sholat kan enggak ada yang salah. Semua menghadap kiblat, takbir, imam bertakbir kan. Kalau kita rukuk, mantap. Tapi yang itu setelahnya. Setelah kita keluar dari masjid, hari-hari kita bertetangga, bermasyarakat, berinteraksi, adanya nilai-nilai sholatnya ke bawah. Nah, itu yang dilihatnya. Seperti itu. Ini yang penting diulang-ulang memang. Ya, jangan sering, harus dibaca sendiri. Maka saya bilang, Bapak cari kitab yang terjemahnya bahasa Indonesia. Koreksi sholat Anda. Ya, koreksi total sholat Anda. Nah, itu terjemahan yang bagus. Beli bukunya itu doktor apa yang mengarang, saya lupa. Ada bukunya koreksi total sholat Anda. Jadi perlu diulang-ulang. Apakah bacaan sudah benar, sudah dipahami? Kalau dipahami luar biasa, dahsyat sekali. Ya, pengaruhnya besar. Berikutnya juga agar tetap istiqomah itu, ya berzikir terus, berzikir dan berdoa. Kapan itu? Kapan saja. Kan ada zikir pagi, zikir petang. Zikir itu ya berdoa. Setiap aktivitas kan. Dari kita tidur berzikir, berdoa kan. Mau tidur, bangun tidur, terus kan masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, keluar rumah, masuk rumah, naik kendaraan, itu kan namanya zikir, doa dan zikir. Agar kita tetap konsisten. Ditambah lagi kebiasaan berwudu. Ya. Berwudu terus, bukan hanya untuk sholat, berwudu. Nah, kita bergaul di masyarakat, apa kita ngampuni orang banyak di kereta, di bis, atau mobil pribadi, selalu itu berdoa dan berzikir itu. Zikirnya kan banyak zikir itu kan. Ya, doa-doa kita dalam hari-hari tertentu, ada doa tertentu pada saat tertentu, ada zikir yang bebas, istighfar kapan saja, subhanallah bihamdi, subhanallahal azim, kan? Hadisnya kuat, itu menjadi penguat. Nah, membaca astaghfirullah, la haula wala quwata illa billah. Nyatakan itu, walaupun itu, kenapa keluar rumah salah satu doanya itu menyatakan ketidakberdayaan kita, kecuali Allah memberikan kekuatan. Itu harus seperti itu. Nyatakan keimanan kepada Allah. Maka banyak doa-doa untuk menguatkan kita, misalnya antara lain Allahumma inni dhaifun faqawwini. Ya Allah, sungguhnya aku ini lemah, maka kuatkanlah. Ya, itu doa-doa yang membuat Allahumma inni dhaifun faqawwini. Ya Allah, hamba lemah, kuatkan. Kuatkan iman, kuatkan fisik agar istiqomah. Wa inni zalilun fa'izzani, hamba hina muliakan. Wa inni faqirun fa'ghni, hamba fakir, cukupkanlah. Itu doa-doa yang sahih. Kita, maka doa itu jangan waktu sholat saja, ya. Itu kan akan menjaga istiqomah kita.
Kita butuh kekuatan kepada Allah. Yang kuat itu Allah. Maka minta kekuatan. Itu salah satu doa yang bisa dibaca ucapan di sekali banyak doa-doa lain. Maka doa itu Bapak sekalian, ya saya kadang lihat bukan salah ya, habis sholat tuh doanya panjang, sholat dalam masjid. Kita tukang amin saja. Ini coba hayati sendiri. Artinya bukan tidak boleh mengaminkan doa orang, cuman jangan posisi kita selalu tukang amin saja. Bisanya mengamin, tapi menghayati sendiri lebih terasa doa. Kekuatan milik Allah, minta kepada Allah kekuatan. Itu anunya. Nah, antara itu doa seperti itu. Jadi kekuatan. Maka ada doa lagi yang kenapa Abu Umamah itu mojok di masjid, berzikir sendiri dari zuhur sampai asar tiap hari. Nabi lihat, ngapain kamu di sini tiap hari? Nah itu. Saya sedih, saya susah, banyak hutang saya, ya. Jadi merasa takut dan sebagainya. Nabi langsung jawab, baca doa. Maukah aku ajarkan kamu doa? Diajarkan Rasulullah. Dan dia praktekkan berhari-hari. Begitu temu Nabi, ya Rasulullah, alhamdulillah, saya sudah enggak sedih lagi, sudah enggak takut lagi. Utangku lunas semuanya dengan doa. Artinya doa itu memang kekuatan. Kan kita terlahirkan senjatanya doa. Ya coba lihat perang Rasulullah, ya. Itu enggak lepas dari doa kepada Allah. Kekuatannya di samping persenjataan, doa juga, fisik, doa juga. Nah kan diajar Abu Umamah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Terus dibaca itu. A'udzubika minal ajzi wal kasali. A'udzubika minal jubni wal bukhli. Itu paling tidak itu kalimat. Yang boleh kepadamu dari kesedihan, ya, dan kerisuan. Berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari ketakutan dan bakhil. Itu kan doa. Itu ucap. Jangan terus beri terus, jangan lemah, jangan malas, jangan bakhil, jangan penakut. Adul jubni wal bukhli. Penakut dan bakhil. Itu penyakit berbahaya. Penakut, nggak mau mengatakan yang benar itu benar, hak itu batil. Wal bukhli, pelit. Islam tidak berkembang kalau umatnya pelit, bakhil, nggak akan berkembang. Bayangkan di zaman Rasulullah, lihat sahabat-sahabat mengorbankan Khadijah habis-habisan membela Rasulullah. Berapa harta Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman, Arman bin Auf yang diinfakkan untuk logistik perang membela Islam. Itu luar biasa. Nah, itu kalau kita bakhil untuk Islam, itu pentingan dakwah ilallah, itu penyakit. Ya. Makanya berlindung kepada Allah. Nah, ini a'udzubika minal jubni wal bukhli. Doa sahih Rasulullah diajarkan kepada Abu Umamah. Ini jangan doa itu dirasakan. Gitu ya. Nah, jangan cuman makanya doa itu jangan cuman doa enggak dipahami isinya, tentu kebutuhan. Saya butuh ini, maka kita pahami. Nah, saya butuh ilmu manfaat, baca doa. Saya butuh rezeki yang halal, baca doa. Amal diterima. Nah, doanya udah populer, tapi dihayati. Allahumma inni as'aluka ini ilman nafi'an. Kan udah ilmu manfaat ya Allah. Yang sampai ilmu kita sudah doktor enggak manfaat. Dia profesor enggak manfaat. Hanya membela kezaliman, itu enggak manfaat. Banyak kan ilmu, kalau doktor tuh S3 luar biasa. Tapi jangan pro kezaliman, enggak manfaat ilmunya. Membela keadilan manfaat, maka ilmu nafi'an, ilmu yang manfaat buat diriku dan buat masyarakat, buat manusia. Ilmu manfaat artinya dijadikan alat untuk mensejahterakan kita diri sendiri dan masyarakat.
Wa rizqan thayyiban. Nah, jangan yang haram dulu, rezeki yang halal, yang baik dan halal. Minta kepada Allah. Wa amalan mutaqabbala, ya Allah, amal yang diterima, dikabulkan. Jangan sampai kita udah beramal banyak, itu baik buat kitabnya enggak ada. Loh, Iqra kita apa? Baca kitabmu sendiri. Gimana bisa? Karena memang kita seperti nah ini perlu dianukan. Jadi istiqomah itu sampai ke tingkat doa, zikir tiap hari. Nah, hanya kita tetap konsisten dalam kehidupan kita. Jadi nggak boleh dianggap remeh yang namanya doa, zikir itu. Nah, tapi yang benar doanya, gitu. Kan syaratnya ada istighfar dulu, baca selawat pada Rasulullah. Nah, kita mohon istighfar, selawat kepada Nabi, doa. Nah, jadi seperti dalam Quran disebutkan ya di surat 286 di ayat Ramadan itu terselip kalimat wa iza salaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hamba-Ku nanya tentang aku, katakan aku dekat. Ya, ujibu da'watad da'i iza da'an. Aku akan penuhi doa hamba-Ku yang meminta kepadaku. Maka ud'uni astajib lakum. Ya, jangan Bapak datang ke kuburan minta ke kuburan. Datang ke pohon minta ke pohon, minta ke batu, mata air. Datang ke kuburan mendoakan orang dalam kubur, bukan minta kepada orang mati. Itu banyak yang keliru. Datang ke kuburan kerabat minta kepada orang mati. Kita doakan orang sudah mati. Jangan dibalik-balik gitu loh. Itu masalah akidah. Ya. Hati-hati juga itu. Dan debatnya banyak itu. Masih ada orang yang mendakwakan begitu. Nggak apa-apa, dia kan orang soleh. Tawasul pada orang mati, nggak bisa. Kita mendoakan orang sudah meninggal, jangan dibalik-balik. Itu anunya. Katanya ujibu da'watad izadaan. Aku kabulkan doa orang yang memohon kepadaku. Fastajibu li wa yu'minu bi. Penuhi semua perintah-perintahku dan mantapkan iman. Itu syaratnya doa. Jadi kalau berdoa tiap hari nggak terasa di badan, nggak terasa di pikiran, ya soal kabul Allah bisa ditunda, bisa bekal akhirat. Tapi bukan terasa dalam kehidupan bahwa Allah mengabulkan. Ya. Kekuatan, semangat, seperti ibadah, betul. Kita minta kepada Allah. Ilmu kita sebarkan manfaat. Ada ilmu-ilmu yang miring-miring kita luruskan. Nah, sekarang susah Pak. Banyak dokter-dokter miring. Banyak tuh dokter S3 bicara Islam error juga banyak itu. Ini jangan terpengaruh dengan titel Pak ya. Bukan nggak boleh berarti oh itu. Nah, lihat dulu bagaimana sikap akhlaknya kita tidak menjelaskan. Banyak juga yang menyimpang. Nah, itu yang dipakai oleh orang-orang yang memanfaatkan dia. Berapa gua bayar lo? Nah, bicara begini. Oh ini profesor bicara, dokter bicara. Nah, kan buzzer itu namanya bayaran. Saya terus terang aja itu kan real kan? Kita real gitu. Bukan cerita bohong, realnya begitu dalam kehidupan. Kan tidak semua yang kita anggap cendekia, ya, intelektual, bela Islam enggak semua. Jelas itu. Banyak yang pro ketidakadilan, pro kezaliman. Dipampang titelnya kiri kanan. Bukan tidak boleh, silakan beli itu ilmunya tinggi. Kan sekolah untuk apa sekolah? Belajar itu. Ya untuk takwa kepada Allah, tujuan akhir. Tapi malah melawan Allah. Ya, Al-Quran direkayasa segala macam. Itu. Nah, kategori ilmu tinggi itu misalnya ya kelas ulama-ulama. Ulama itu definisinya bermacam-macam. Tapi kalau dalam Quran disebut ulama itu ahlu zikr, ya, ahli ilmu Islam. Tapi dikembangkan ilmu apa saja itu ulama secara umum. Tapi di Indonesia khususnya ulama itu ahli Islam, ahli Quran, ahli hadis itu disebut. Nah, jangan pula kita bully, kita kerjain, ulama dikerjain, bahkan lembaganya dikerjain secara umum. Itu penghinaan para ulama. Yang jadi siapa? Ya, yang punya otoritas. Macam-macam. Ya. Ulama ada juga yang
yang jahat. Tapi kita bisa lihat kan. Itu seperti itu ya. Jadi penting itu kita doa dalam hari-hari kita. Kemudian berikutnya sudah sedikit, cari teman bergaul yang benar agar istiqomah. Teman bergaul orang-orang soleh. Soleh dalam arti yang luas ya. Dia ukurnya soleh, sholat doang. Wah, dia sholatnya masya Allah. Jangan ukuran sholat. Soleh itu luas ternyata. Dalam Quran disebut soleh itu ya, saya tulis ayatnya ya, di surat Al-Imran ya. Terus 19 sebut kata soleh. Saya ke ayat ini dulu, ke ayat surat 469 dulu tentang kalimat soleh. Soleh luasnya seperti apa? Cari teman bergaul yang benar. Salah teman bergaul bisa kacau. Dan banyak orang bergaul, waduh, pantas temannya dia nggak pernah ke masjid, ya begitu perilakunya. Pernah lihat? Bisa lihat. Kalau itu teman yang baik itu, ya 4 macam golongan orang. Udah sering dibahas ya di pengulangan. Itu sebagai penafsiran kalimat siratal ladzina an'amta alaihim. Maka ulama memberikan tafsir dengan An-Nisa 69. Siapa tuh an'amta alaihim, yang kau beri nikmat atas mereka? Jalannya orang-orang yang kau negurakan nikmat atas mereka. Manhum, siapa mereka? Anta alaihim itu dijawab oleh surat Nisa 69. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Nah itu para nabi, orang membenarkan Islam, atau para sahabat kelas-kelas itu, para syuhada, pejuang-pejuang Islam, orang-orang soleh, baru wa hasuna ulaika rafiqa. Itulah mereka sebaik-baik teman. Teman terjemahnya juga teman, sahabat, ya, teman dekat, partnership. Apa terjemahnya? Kan bebas. Tapi itu teman. Paling enggak ujungnya orang soleh. Artinya akhlak para nabi, para pejuang, para syuhada. Wassalihin, orang soleh. Yang soleh dalam arti yang luas. Itu udah soleh benar tuh orang. Enggak, udah benar. Tapi soleh ukuran hanya sholat enggak cukup. Karena soleh dalam ayat yang lain digambarkan. Siapa tuh? Contohnya orang yang soleh disebut dalam ayat yang lain, yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una bil khairat wa ulaika minas salihin. Siapa tuh? Ya termasuk orang soleh itu, minas salihin itu orang yang beriman kepada Allah dengan benar, kepada hari akhir, melakukan amar ma'ruf nahi munkar dan segera berbuat kebaikan. Wa ulaika minas salihin. Itulah mereka yang soleh. Jadi soleh itu bukan dia juga harus melakukan gerakan. Di sini sebut sini. Setelah beriman kepada Allah dan hari akhir, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una bil khairat. Dia senang amar ma'ruf, senang nahi munkar, segera berbuat kebaikan, enggak tunda-tunda. Ulaika minas salihin. Itulah mereka orang soleh. Itulah teman bergaul. Teman bergaul. Sebab baik teman solihin kata Al-Quran. Hati-hati dengan teman. Tidak akan istiqomah, akan terganggu istiqomahnya. Kita kadang-kadang yang penting dapat duit, dapat posisi, dijamin. Baik aja, tapi dia tidak ibadah. Bahkan membuli ulama-ulama, dekat terus. Membackup kezaliman, membela ketidakadilan, mengamankan ketidakadilan. Jangan berteman orang begitu, bahaya. Ikut dosa. Jelas itu. Kecuali Bapak bisa nasihatin. Target saya enggak apa-apa dah. 3 bulan. Saya nasihatin dia. 6 bulan lagi. Enggak juga. Setahun enggak juga. Jaga jarak orang begitu. Terganggu kitanya yang sudah istiqomah. Jadi soleh itu ternyata harus mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar,
wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una bil khairat wa ulaika minas salihin. Wa ulaika minas salihin. Itulah orang-orang yang soleh. Perhatikan itu. Jangan ukur soleh cuma sholat saja. Oh, soleh banget tuh orang. Ya benar, jangan ukur cuma sekedar itu kan. Tapi ada amar ma'rufnya, nahi mungkarnya. Dikunci kalimat ujung, ulaika minas sholihin. Termasuk orang soleh itu yang mau juga amar ma'ruf nahi mungkar. Kau cuma diam, zikir, bangku tangan, depan mata kemungkaran. Ya, kalau dia mampu berbuat, diam saja, dipajang di situ. Buat apa? Buat apa jabatan? Buat apa kursi empuk kalau diam kepada kemungkaran? Buat apa? Coba Bapak jawab. Buat apa? Enggak ada hasilnya. Ini kan kondisi realitas itu. Orang diam melihat kemungkaran. Nabi bilang 3 cara. Pilih cara 3. Jangan diam. Kata Rasulullah. Beraksi. Saya ulang-ulang tuh. Dalam ceramah. Man ra'a minkum mungkaran. Harus diulang-ulang. Siapa menyaksikan antara kalian melihat kemungkaran dengan mata, man ra'a melihat minkum dan kalian, falgariu biyadi, roba dengan tangannya, dengan kekuatan roba perintah. Falam yastati, tidak mampu, fabilisani, omong, gunakan lisan Anda. Haram, bilang haram, yang suruh ngomong kok. Kepada siapa? Yang membuat mungkar itu. Di masyarakat, misalnya, tetangga. Ya itu terus. Artinya ngomong lisan, nasihatin maksudnya. Kasih pandangan, wah ini haram. Nggak bisa pakai ini. Ini peraturannya nggak benar. Menyiksa. Ini menderitakan rakyat. Udah dah, berubah dah. Bagaimana caranya? Tapi semua nggak didengar. Susah. Lisan kita untuk itu bicara kebenaran. Wa man ahsanu qawlan illallah. Sebaik-baik ucapan mengajak orang kepada Allah. Dipuji Allah. Ahsanu qawlan, tegur orang dengan lisan secara baik, secara benar. Itu kebenaran. Alam sayfa biqalbi wa zalika ala kulli iman. Tidak mampu juga, tenaga enggak mampu, lisan enggak bisa ngomong, tapi dengan hati selama iman. Masih boleh, tapi sama iman, artinya membenci kemungkaran dan berdoa kepada Allah. Itu terakhir. Ada aksinya. Jadi orang soleh itu tidak hanya ukuran sholat, zikir di masjid. Disebut oleh Quran ada ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una bil khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan dia. Ulaika minas sholihin. Lihat ini menarik. Itulah orang-orang yang soleh. Siapa melakukan soleh itu? Nah, di samping ini disebut amar nahi mungkar. Itu antara lain yang memperkuat posisi kita, istiqomah kita. Nah, seperti itu poinnya. Mudah-mudahan kuliah subuh ini bisa nanti kaji-kaji sendiri lah, baca-baca lagi tentang hadis istiqomah. Enggak bisa. Istiqomah itu paket iman, enggak bisa. Enggak boleh main-main. Ya. Kalau kita pelin-pelan, nggak punya pendirian, habis itu. Buktinya orang pelin-pelan itu, mana amannya, di mana cari aman, cari enak, pindah sini, pindah situ. Ah itu polanya nggak bisa istiqomah. Wah, ini cari sini, mana cari aman saja. Itu namanya munafikun. Ya, itu tuh nggak benar. Kalau istiqomah tuh sampai binasa, dia pertahankan keimanannya. Itu anunya, ya. Itu saja materinya sampaikan. Ada pertanyaan? Silakan. Oh, jangan nanya. Ya. Jangan